Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة والسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واحلل قلبي برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب معاصر الحاضرين والحاضر رحمكم الله. Yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan para alim ulama, para ajnan, para ustaz, wabil khusus para habaib daripada anak cucu baginda Nabi besar Muhammad, yang terkhusus Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah Asgar wal-Habib Uthman bin Shihab wal-Habib Abdullah bin Shihab wal-Habib Muhammad Muthahar, dan juga daripada Habib Alwi Al-Malib yang telah menyampaikan mu'izatul hasanahnya luar biasa, tegas, padat, pedas dan berkualitas. Dan juga para habaib-habaib yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi penghormatan kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan dengan kumpulnya para orang-orang saleh dan daripada anak cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW, kita semua mendapatkan keberkahan dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan juga salam penghormatan khusus kepada sahibul majalis, yaitu daripada Nurul Mustafa Al-Idrisiyah. Mudah-mudahan beliau Al-Makhbub Al-Khari beserta keluarga besar beliau senantiasa ditambahkan oleh Allah siddatul mahabbah, nilai kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dan juga senantiasa Allah anugerahkan istiqamah di dalam mendidik, mengajar kepada kita semua di jalan Allah Subhanahu wa taala wa Rasulnya. Dan juga salam penghormatan kepada seluruh para hadirin wal hadirat yang malam hari ini turut berkumpul bermuajahah silatul arham di dalam berzikir bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat yang mulia ini di dalam memperingati manusia yang mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kita keluar daripada majlis ini, kita bubar daripada majlis ini, kecuali kita semua sudah dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa seluruh hajat-hajatnya kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Begitupun juga para tim hadrahnya dan juga tim daripada sound systemnya, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ma'asirul hadirin wal hadir rahimakumullah. Menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh guru kita Jalil Habib Alwi. Bagaimana pentingnya bagi kita di dalam mencari ilmu, di dalam menuturkan seseorang, di dalam mengajak kita menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala wa Rasulnya. Jangan sampai kita diajak atau diseru, dibimbing oleh orang-orang yang gak jelas asal usul. Makanya dalam agama bahwa as-sanad minad-din, sanad itu bagian daripada agama. Nah, kadang-kadang kita ini senang sama yang casing palsu, senang sama barang-barang KW. Kenapa? Karena barang-barang KW ini kadang-kadang terlihatnya bagus, padahal rontok-rontokan. Nah, ini apalagi dalam urusan agama. Jangan sembarangan mengambil urusan apapun, wabil khusus dari amrullah, dari urusan berkaitan dengan ibadah kepada Allah, jangan sembarangan. Kalau sembarangan mengambil asal usulnya,
maka hasilnya pun akan ngawur. Apalagi kita hidup di zaman yang mana manusia, orang-orang yang menyampaikan banyak yang ngawur, berbicara yang ngawur. Kadang-kadang sampai beraninya mereka menceritakan di panggung maulid, menceritakan sosok manusia yang mulia, manusia yang agung, Nabi besar Muhammad SAW dengan seenak udelnya. Kadang-kadang dia bilang Muhammad berbagai macam hal-hal yang tidak patut dan tidak layak, bahkan untuk diucapkan mereka sampaikan tentang sosok manusia yang mulia ini. Ma'asyiral hadirin wal hadirat. Maka dari itulah ketika banyak orang-orang yang menyampaikan yang tidak layak untuk disampaikan berkaitan dari sifat-sifat Nabi besar Muhammad SAW, itulah yang akan menjadi satu kemurkaan dari Allah Subhanahu. Maka perlunya kita di dalam mengkaitkan, di dalam mencari pada orang-orang yang jelas, orang-orang yang betul di dalam urusan agamanya. Apalagi kalau kita berbicara tentang sosok-sosok orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah, maka jangan pernah kita ragu lagi untuk mengikutinya. Tadi kita sama-sama dengar berbagai macam ilmu yang disampaikan oleh beliau. Saya hanya ingin menggarisbawahi, hari ini di masa kita sekarang ini banyak orang-orang yang ingin menjauhkan, banyak orang-orang yang ingin mengabu-abukan kepada siapa? Kepada ahlu baiti Rasulullah sallallahu. Kalau dahulu orang tua kita, ulama-ulama kita selalu bergandeng tangan, selalu bersama-sama dengan keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena itulah menjadi satu kekuatan yang besar di dalam keimanan kepada Allah wa Rasulnya. Maka wajar kata Nabi Muhammad SAW, ketika kita mengikuti orang-orang yang ingin menjauhkan kita kepada keluarga Nabi besar Muhammad SAW, maka akan tumbuh sifat-sifat yang munafik. Nabi katakan dalam satu hadis, oleh Nabi Muhammad SAW, ma ahabbakum ya ahlal bait illa mu'minun wa ma abghadakum ya ahlal bait illa munafiqun. Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah seseorang itu dia cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, dia cinta kepada keturunan Nabi Muhammad. Maka kata Nabi Muhammad apa? Kecuali itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma abghadakum ya ahlal bait, tidaklah orang-orang itu dia benci, tidak senang, tidak suka kepada kalian wahai ahlul bait, kecuali orang-orang yang munafik. Ini zaman sekarang kita banyak kita dapat orang-orang yang ingin menjelek-jelekan keluarga Nabi Muhammad, orang yang ingin menghinakan keluarga Nabi Muhammad, orang yang ingin menyepelekan tentang daripada keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini berbahaya ibadallah, berbahaya. Kenapa demikian? Karena mereka keluarga daripada keluarga Nabi besar Muhammad SAW adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah anugerahkan Nabi besar Muhammad SAW kepada umat ini, begitu pun juga daripada keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Hingga Allah nyatakan dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddatan fil qurbah." Katakan Muhammad, katakan kepada mereka umat-umat ini, Nabi katakan apa? Aku tidak meminta apapun dari kalian, tidak minta duit, tidak minta dunia kalian. Tapi yang diminta oleh Nabi Muhammad kepada umat ini apa? Untuk berbelas kasih, menghormati, memuliakan daripada anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kita memuliakan mereka, menghormati mereka dan mengagungkan mereka, bukan serta-merta keinginan pribadi kita, tapi di sini adalah perintah dari Allah Subhanahu. Tatkala kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dengan secara mutlak kita akan diangkat dan dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayangnya Allah Subhanahu. Kira-kira paham tidak? Kira-kira paham tidak? Jadi pentingnya keluarga Nabi, pentingnya
pentingnya zuriat Nabi berada di tengah-tengah kita ini bukan semata-mata karena kita ingin dekat kepada mereka, tapi Allah yang suruh kita, Allah yang suruh perintahkan kita untuk mencintai mereka, memuliakan mereka, mengagungkan mereka. Kenapa? Karena mereka berkaitan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'ami wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahli bait li hubbi. Nabi katakan bahwasanya cintailah Allah, cintailah Allah karena Allah memberikan nikmat kepada kamu sekalian. Wa ahibbuni, kata Nabi Muhammad, wa ahibbuni, cintailah aku, kata Nabi Muhammad, li hubbillah, karena kecintaan kalian kepada Allah Subhanahu, dan cintailah keluargaku, kata Nabi Muhammad, wa ahibbu ahlal bait, cintailah keluarga kalian, li hubbi, karena kecintaan kalian kepada diriku. Jadi ini satu sama lain saling berkaitan, ibadah Allah. Maka pantas dan jelas yang mana Allah katakan dalam Al-Quran bahwasanya Allah nyatakan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, kalau kita ingin mendapatkan perhatian dari Allah, kalau kita ingin selalu mendapat ridhonya Allah, ikuti Habibina Muhammad. Dan Nabi katakan jelas, Nabi katakan dengan tegas, ketika kalian selalu mengikuti dan mencintai keluarga Nabi, maka kalian akan cinta kepada Nabi besar Muhammad. Kalau kalian cinta kepada Nabi besar Muhammad, maka kalian akan dianugerahkan Allah untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya tanya kepada antum semua, siap muliakan keluarga Nabi Muhammad? Jawab yang kompak, siap muliakan keluarga Nabi Muhammad? Siap menghormati keluarga Nabi Muhammad? Siap mencintai keluarga Nabi Muhammad? Sallu ala Nabi Muhammad. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ini masalah mahabbah, masalah cinta adalah sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena dengan cinta inilah yang menjadikan kekuatan bagi kita. Karena siddatul mahabbah inilah mahabbah yang sebenar-benarnya menumbuhkan ketaatan di dalam diri kita. Tanpa cinta, tanpa mahabbah, kita akan ragu dan bahkan kita akan jauh dari perkara-perkara yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suruh kita cintai Nabi Muhammad, Nabi suruh cintai keluarga Nabi semata-mata untuk menguatkan diri kita, untuk menambah keyakinan dalam diri kita, menambahkan ketakwaan kepada diri kita terhadap apa yang menjadi kekuasaannya Allah Subhanahu. Maka tidak sedikit ketika kita cerita orang-orang dulu, bahkan ketika salah seorang wanita bari'atun fi jamilah, seorang bari'atun fi jamal, seorang wanita di masa Nabi Muhammad SAW yang memiliki mahabbat salih, yang memiliki cinta yang sebenarnya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang terjadi pada Allah? Di masa itu ada seorang wanita yang cantik luar biasa, yang mana wajahnya tidak dilihat kecuali kepada suaminya, ibadah Allah, hingga membuat para pemuda-pemuda di kota Madinah tersebut mereka penasaran, mereka ingin melihat kecantikan daripada wajah wanita tersebut. Hingga suatu hari dari seseorang pemuda dari golongan Madinah tersebut, dia ikuti wanita tersebut ketika dia keluar dari rumah. Sampai di pertengahan jalan dia hentikan. Dia katakan kepada wanita tersebut, demi Allah, kalau engkau betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad, kalau engkau betul-betul mahabbah shadiqah kepada Nabi besar Muhammad SAW, maka bukakan hijab. Ini lelaki, ini pemuda hanya ingin lihat wajahnya daripada wajah perempuan tersebut, ibadah Allah. Akan tetapi karena ini wanita yang salehah, wanita yang luar biasa menjaga auratnya, dia tidak akan tampakkan, dia tidak akan lihatkan kecuali kepada muhrimnya, suaminya. Beda zaman sekarang, ibadah Allah. Wanita-wanita zaman sekarang dengan mudahnya, dengan entengnya, dengan gampang dia pasang sekali di media sosial biar dilihat oleh lelaki yang lain.
Ya betul tidak? Ini wanita sekarang dia pajang dengan wajah yang cantik, dengan bedak yang 3 cm. Begitu dilihat oleh suaminya berantakan buyar. Ini zaman sekarang, ma'asyiral hadirin. Nah, ketika di zaman itu seorang wanita yang saleha, yang memiliki wajah yang cantik, paras, yang indah, dia tidak akan memperlihat wajahnya kecuali kepada suami. Akhirnya apa yang terjadi ibadah Allah? Itu laki-laki bilang, demi Allah, kalau kau betul-betul cinta kepada Allah, kalau kau betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad, maka bukakan itu daripada wajahmu, cadar hijab. Ini wanita, dia berpikir, di mana dia mengatakan dalam dirinya, kalau aku tidak buka, aku mengkhianati daripada kecintaan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kalau aku tidak buka, kalau aku buka, aku mengkhianati terhadap suamiku. Sampai akhirnya karena mahabbah yang salikah, mahabbah yang betul-betul cinta luar biasa, dibukakan. Hingga akhirnya wanita itu kembali ke kediamannya, dia katakan dan dia ceritakan kepada suaminya, Allah, apa yang terjadi yang menimpa pada dirinya. Hingga akhirnya suaminya pun tanpa berpikir panjang, dia datangi Nabi Muhammad SAW. Dia ceritakan kejadian yang terjadi pada istrinya, ibadah Allah. Akhirnya dia katakan bahwasanya istrinya memiliki cinta yang luar biasa. Maka kata Nabi Muhammad SAW, engkau pulang ke rumahmu dan engkau buat tandur. Tandur ini adalah tempat pembakaran roti. Bikin api yang besar, kau masukkan istrimu di sini. Kalau betul-betul dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka insya Allah. Akhirnya ini lelaki sam'an wa ta'ala, apa yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, dia pulang ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, dia siapkan api yang besar, wadah yang besar, dia taruh batu kanan kirinya, dia bakar, dan dia perintahkan kepada istri yang telah dia sampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Maka pada saat itu istri bilang, tunggu sebentar, aku akan mengganti pakaianku, aku akan memakai pakaian yang paling bagus, paling luar biasa. Hingga akhirnya ketika dia selesai memakai pakaian, dia masuki tempat tersebut, di wadah tersebut dengan api yang luar biasa, ibadah Allah besarnya. Tak kala dia masuk, selang beberapa saat kemudian, apa yang terjadi ibadah Allah? Itu wanita, jangan kata kulitnya, jangan kata jasadnya, bajunya nggak kebakar, ibadah Allah, bajunya kebakar. Kenapa? Karena mahabbah sadiqah, cinta yang sebenar-benar. Hingga kata Nabi Muhammad bahwasanya mahabbah yang sadiqah ini tudfi'un nar, memadamkan api neraka. Bayangkan ma'asyiral hadirin, mudah-mudahan Allah tanamkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Allah tanamkan kecintaan kita kepada Allah. Allah tanamkan kecintaan kita kepada keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di mana kita berbicara setiap kali daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, tentu yang kita bahas, tentu yang kita bicarakan adalah sifat-sifatnya Nabi besar Muhammad SAW. Tentu yang kita bahas tentang keutamaan daripada kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Tatkala orang itu dia selalu mendengar, dia selalu melihat atau menceritakan dari orang-orang yang menceritakan tentang sosoknya Nabi Muhammad SAW, maka akan bertambah dalam dirinya. Apa yang dia tambah? Apa yang bertambah? Nilai-nilai mahabbah, kecintaan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena orang yang namanya alamatul mahabbah, daripada tanda ciri mahabbah adalah selalu ingin mendengar kepada orang yang dia cintai, ibadah Allah. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, tentu kita akan bahagia, tentu kita akan senang, tentu akan kita riang gembira. Kenapa? Karena kita mendengar cerita dari orang yang kita cintai, apalagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, khususnya Allah tanamkan kepada kita semua, dalam diri kita semua, keluarga kita semua, kecintaan mahabbah, siddatul mahabbah yang luar biasa kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan
juga kepada keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saya ingin sampaikan, apabila yang mana ini insya-Allah menjadi satu poin yang utama bagi kita semua, yang dimana Nabi katakan wasiat yang luar biasa, pegangan bagi umat. Apa yang Nabi katakan dalam akhir wada'nya, dari akhir hayatnya, beliau katakan taraktu tsaqalain, aku tinggalkan kalian dua perkara, kata Nabi Muhammad. Siapa yang berpegang teguh pada dua perkara ini, kata Nabi Muhammad, maka lam tadillu bi abadan, dia tidak akan tersesat selamanya. Apa itu yang dua perkara, kata Nabi Muhammad? Pertama adalah Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, amalkan Al-Quran. Jadikan Al-Quran bagian daripada hidupnya kita. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita. Pengen selamat, pengen bahagia, baca Al-Quran, amalkan Al-Quran, jalankan apa yang menjadi paham Al-Quran. Lalu yang kedua ibadah Allah, wa itrati, dan keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orang yang selalu mencintai keluarga Nabi Muhammad, siapapun orang yang selalu dekat dengan keluarga Nabi Muhammad, siapapun orang yang selalu ingin menyambung silaturahmi dengan keluarga Nabi Muhammad, disitulah akan muncul daripada kecintaan dari Nabi besar Muhammad SAW. Kalau sudah Nabi cinta, Allah pun akan cinta kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salam ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallim al-ummah min al-afati wal-ikmal. Ilahi sallim al-ummah min al-afati wal-ikmal wa min hammi wa min ummati ahli al-badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wa salam bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa salam bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah fi ahli al-badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kita doakan daripada sahibul majalis Al-Khairin beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan dalam ketetapan dan keyakinannya dalam mahabbahnya kepada keluarga Nabi besar Muhammad SAW, hingga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan beliau dan kita semua untuk senantiasa berkumpul nanti di yaumil qiyamah bersama daripada datuknya para habaib Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.